Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan di channel Muhasabah Media. Di video kali ini seperti biasa, kita akan melihat dan sama-sama mereaksi sebuah video perdebatan lintas agama. Bagaimana keseruannya? Sebelum itu, bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Silahkan berbelanja, cek link yang ada di deskripsi video ini. Ikhwan semuanya bisa mendapatkan berbagai voucher yang menarik selama promo Big Ramadan Sale di Shopee. Segera check out, jangan sampai kehabisan. Kita ke videonya. Jadi semua ini memang daftar orang-orang yang beriman. Dan beriman dalam konteks kitab suci kami ya jelas beriman kepada Kristus. Dan itu Kristen. Saya tahu Pak Donitan banyak belajar Alkitab ya. Tapi Pak Donitan maupun semua apologet Islam ini mempelajari Alkitab dengan motivasi yang salah. Mempelajari dengan motivasi mencari kesalahan. Dan karena motivasinya mencari kesalahan, ya kesalahan yang kalian dapat. Kalau kami mempelajari dengan motivasi mencari kebenaran, dan kebenaran yang kami dapat. Jadi kalau mau mati-matian belajar Alkitab motivasinya salah, ya kecuali Tuhan dengan kedaulatannya itu memberikan kasih karunia, maka tidak akan mencapai kebenaran. Jadi kalau Pak Budi mengatakan bahwa Musa dan mungkin pengikut-pengikutnya dianggap sebagai orang Kristen karena percaya ada Mesias yang akan datang Yesus. Nah, saya kan waktu di Jogja kan saya bertanya ke Pak Budi, tolong tunjukin ke saya Pak, Mesias yang akan datang itu bernama Yesus. Kan tidak ada gitu. Jadi bagaimana Pak Budi bisa mengatakan bahwa Musa dan tokoh-tokoh lain di dalam Perjanjian Lama bisa disebut Kristen karena percaya akan ada Mesias yang bernama Yesus, sedang di seluruh Perjanjian Lama tidak ada kata Yesus gitu Pak, silakan. Percaya kepada Kristus yang akan datang ataupun percaya pada tipologi karena tipologi dari Yesus atau dari nubuat-nubuat tentang Yesus itu sama dengan percaya Yesus dalam Perjanjian Lama. Jadi misalnya Abraham percaya pada nubuat di dalam Kejadian 12 ayat 3 dan dalam Kejadian 15 ayat 6 dia dikatakan dia dibenarkan oleh karena imannya. Dan tidak ada yang dibenarkan karena iman bukan kepada Kristus. Karena Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran di hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Jadi tanpa percaya pada Kristus tidak mungkin ada pengampunan, yang ada adalah neraka. Tapi begini, Ibrani pasal yang ke-9 dan 10 itu di mana penulis surat Ibrani itu sedang mengkontraskan apa yang dialami atau yang ada di dalam hukum Taurat Yahudi dengan Kristus. Ya, makanya dia bilang hanya bayang-bayang dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa semua korban-korban itu tidak sempurna. Jadi di Ibrani, surat Ibrani itu terbagi dua. Yang bersifat doktrinal itu mulai dari pasal 1 sampai 11 lalu 12 mulai praktis. 9-10 dia mengontraskan semua hukum seremonial Yahudi dengan Kristus yang dia percaya adalah Yesus. Karena itu pada waktu masuk pasal 11 dia bicara saksi-saksi iman. Maka saksi iman itu iman yang dimaksudkan itu adalah iman kepada Yesus yang dipercaya sebagai Kristus. Sehingga ketika ayat 26 penghinaan karena Kristus itu tidak bisa mengacu kepada Kristus yang lain selain Yesus. Karena itulah maka kita percaya Musa mengarahkan pandangan, punya pengharapan ke depan
Kristus, percaya pada Kristus akan datang, karenanya dia disebut juga sebagai Kristen dengan definisi itu. Jadi kalau begitu, bapak-bapak di sini ini hanya memaksakan doktrin teologi ya kepada tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama dengan bapak mengasumsikan bahwa mereka mengenal Mesias atau Kristus yang bernama Yesus itu gitu Pak. Ya kan? Nah, yang saya minta ayatnya Pak, bahwa mereka mengenal ada Mesias yang nanti akan bernama Yesus gitu. Atau yang seperti itulah, atau yang menyerupai seperti itulah. Silakan Pak. Lalu Yohanes pasal 8 ya, mulai ayat 56 itu, Abraham bapamu bersuka cita bahwa dia akan melihat hariku, dan dia telah melihatnya dan dia bersuka cita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku ada, harusnya ego ini, bukan aku telah ada, tapi aku ada. Dan di situ jelas dikatakan bahwa Abraham bersuka cita. Itu pastikan jaraknya Abraham dengan Yesus saja 2000 tahun. Nah, apa yang dimaksudkan di sana? Yang dimaksudkan di sana sudah pasti mencakup iman Abraham. Karena kita melihat bahwa Abraham pun itu dikatakan yang paling pada banyak, tapi yang paling penting adalah oleh keturunannya semua kaum di muka bumi dapat berkat, dan itu mengacu kepada satu keturunan, yaitu Yesus. Jadi kalau kami bikin definisi semacam itu bukan memaksakan tanpa dasar, ada dasarnya. Kalau Bapak tidak setuju dengan dasarnya, Bapak gugat dasarnya. Tapi Bapak sampai hari ini saat ini belum bisa menggugat dasar itu. Saya menafsirkan Ibrani pasal 11 ayat 26 itu menunjukkan konteks dari pasal 9, pasal 10 ke pasal 11, 9, 10 itu bicara Yesus. Tapi kalau Bapak mau ikut tafsiran yang Bapak tunjukkan entah siapa itu, ya dasar dia apa? Kok bisa menafsirkan Israel? Yang saya maksud Pak, ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama Pak, yang menunjukkan bahwa Musa dan tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama itu tahu akan ada Mesias nama Yesus Pak, bukan di Perjanjian Baru Pak. Silakan. Banyak nabi yang bernubuat tentang Mesias, tentang Kristus. Mereka tidak bicara tentang Yesus, karena Yesus itu adalah nama manusia yang diberikan kepadanya ketika Mesias itu dilahirkan. Ya, jadi ketika kita melihat di Lukas pasal 2, malaikat memberitahu, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Mesias. Ya, nah, dan yang lahir itu adalah Yesus. Karena itulah maka waktu Mesias itu dilahirkan baru diberi nama Yesus. Nama Yesus itu tidak muncul dengan huruf Yesus itu, Yesus Yunani itu tidak muncul di dalam Perjanjian Lama. Tapi nabi-nabi membicarakan atau nubuat tentang Mesias, termasuk Yesaya 53 yang sedang kita bahas ini. Poin kami adalah bahwa dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, sebelum ataupun sesudah Yesus, orang hanya bisa diselamatkan karena percaya kepada Kristus. Dalam Perjanjian Lama mereka percaya kepada Kristus yang akan datang, dan dalam Perjanjian Baru percaya kepada Kristus yang sudah datang. Dari Injil itu sudah diberikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan secara bertahap makin lama makin jelas diberikan lagi pada Abraham. Kejadian 12 ayat 3 ini, bagian akhirnya olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu tidak mungkin tidak menunjuk pada Yesus, karena tidak ada keturunan Abraham yang membuat semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Dan karena itu dalam Kejadian 15 ayat 6, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi percaya pada janji Tuhan, dianggap percaya kepada Tuhan, dan dianggap percaya pada Yesus, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya tambahkan, jadi dengan adanya contoh Abraham, Musa, mereka kami percaya diselamatkan biarpun Yesus belum hadir, tapi diselamatkan karena iman mereka ke depan. Mereka beriman pada Yesus Kristus yang akan datang itu, ya, Kristus yang akan datang. Sementara Simon Petrus, Yohanes, murid-murid itu beriman pada Kristus yang memang datang saat itu.
Tapi kita sekarang itu diselamatkan pada iman pada Kristus yang sudah datang dan mati 2000 tahun yang lalu. Artinya orang mau hidup zaman apapun, mereka butuh percaya kepada Kristus untuk diselamatkan. Termasuk kita semua di sini. Semua ini pemberontak-pemberontak ini. Seperti kata Yesaya, bukan hanya saudara. Saya, Pak Budi, kita semua ini pemberontak-pemberontak. Dan kalau dia tidak menggantikan kita, kita semua binasa. Kalau saudara semua ada di sini, saudara sadar saudara orang berdosa enggak? Dan saudara jangan pikir bahwa dosa saudara bisa ditutup dengan perbuatan baik, amal saleh kita. Semua itu kain kotor di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hambanya untuk bisa menderita ganti kita. Kita semua sesat seperti domba. Tapi oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, diselamatkan. Jadi tanpa peduli orang agama apa, saudara agama apapun di sini, kalau semua orang baik sebelum Yesus lahir maupun setelah Yesus lahir perlu percaya kepada Dia baru selamat, saudara pun harus percaya kepada Dia. Kalau tidak, saya orang berdosa sama dengan saudara, mungkin lebih berdosa dari saudara. Hanya bedanya saya punya juru selamat, saudara nggak punya. Kalau saudara nggak punya, kira-kira tidur malam ini dan mati kemana? Apakah nggak cemas atau bagaimana? Pak Esra, kira-kira kalau berdasarkan narasi Bapak nih sama Pak Budi nih, kira-kira apakah Musa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, Pak? Percaya Tuhan jadi manusia. Pertama-tama kita perlu paham bahwa orang-orang di dalam perjanjian lama itu diberikan wahyu. Wahyu itu sifatnya progresif, Pak. Tidak semua kebenaran tentang Kristus itu diberikan kepada seseorang secara lengkap. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kepada nabi ini diberikan wahyu tentang ini atau nubuat tentang ini, kepada nabi yang lain diberikan ini. Jadi kalau ditanya seperti itu, pertama-tama saya bilang bahwa itu adalah wahyu yang bersifat progresif. Nah, tetapi kalau ditanya tentang Musa, kalau ditanya minta kalimat Musa secara eksplisit, nggak ada kalimat eksplisit. Tapi di Ulangan pasal 18, di mana Musa menubuatkan seorang nabi yang datang, ya, yang akan datang setelah dia, ya, yang seperti dia. Dan Musa membicarakan tentang seorang nabi yang akan bangkit. Ingat bahwa orang Kristen jangan dibilang Yesus nabi berarti dia bukan Tuhan. Tidak. Kekristenan percaya bahwa dia Tuhan, tapi sebagai nabi dia datang ke dalam dunia untuk memberitakan firman. Beritakan firman itu tugas nabi. Karena itu orang Kristen percaya selain dia Tuhan, dia nabi, dia imam, dia raja, karena dia melakukan fungsi-fungsi itu. Nah, karena itu kalau Musa dikatakan menubuatkan seorang nabi yang akan datang seperti dia dan memberitakan firman secara implisit. Walaupun Musa sendiri mungkin tidak terlalu tahu secara jelas sesuai seperti orang Kristen, secara implisit dia percaya hal itu. Nah, lalu nabi lain juga Yesaya dan lain bernubuat. Misalnya tentang Yesaya 7 ayat 14, 9 ayat 5 yang mungkin juga ya masih debatable, karena ya, saya yakin bahwa Pak Dondi juga pasti tidak percaya bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu tentang Yesus. Ya mungkin ya, tapi kalau ya saya percaya itu, ya berarti ya saya juga percaya bahwa dia kan. Kalau lihat Yesaya 9 ayat 5 itu, ya, seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, nah tapi kok bisa bicara lahir? Seorang putra diberikan bagi kita, tapi kalimat akhirnya namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Nah kalau lihat kata-kata penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai, mana cocok itu dengan Yesus, dengan seorang manusia? Gak cocok dengan seorang manusia. Tapi kalau seorang anak telah lahir, mana cocok itu dengan Allah? Oh, Allah kan tidak lahir. Tapi di sini dalam satu ayat, Yesaya membicarakan tentang kealahan, El Gibor, Allah yang perkasa. Pada saat yang bersamaan, seorang anak telah lahir. Berarti kemanusiaan dan kealahan muncul di dalam satu ayat.
Pak Esra, kalau Bapak membawa Ulangan 18 yang jelas-jelas dikatakan seorang nabi ya Pak ya. Apakah Musa percaya bahwa seorang nabi ini Tuhan yang jadi manusia Pak? Silakan Pak. Seringkali Pak ya, seringkali nabi-nabi itu mereka menubuatkan sesuatu, tapi mereka tidak terlalu tahu persis apa yang mereka nubuatkan itu, seperti apa bentuknya. Ya, karena itu saya bilang karena wahyu itu adalah progresif. Daud sendiri itu dia menubuatkan tentang kebangkitan Kristus, walaupun dia tidak mengerti bahwa itu setelah 1000 tahun ke depan itu mengacu kepada Kristus. Kenapa? Karena wahyu yang bersifat progresif. Mereka diberikan semacam bayang-bayang, tapi tidak terlalu jelas. Makanya disitulah kelebihannya orang Kristen dari orang Yahudi, Pak. Karena orang Yahudi yang percaya nabi-nabi mereka yang bernubuat ke depan, tapi mereka hanya mendapat bayang-bayang itu. Penggenapannya pada siapa? Mereka bingung juga sampai hari ini masih tunggu-tunggu Mesias itu ya begitu itu. Ya. Nah, tapi kelebihan orang Kristen ini adalah karena kita menerima juga kitab mereka yang penuh dengan nubuatan itu dan penggenapannya di perjanjian baru, kami orang Kristen mendapatkan bayangannya sekaligus penggenapannya. Sedangkan mereka ya hanya dapat bayang-bayang aja. Jadi sampai sekarang Pak Esra Sorub belum bisa membuktikan ke saya bahwa Musa percaya ada Tuhan yang bisa jadi manusia. Karena di dalam wahyu yang dia terima sendiri, menurut literasi Bapak sendiri, di dalam perjanjian lama, bilangan 23 ayat 19, sudah jelas-jelas Pak, Allah bukan manusia, sehingga ia berdusta. Allah bukan anak manusia, ya kan Pak? Nanti di Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak akan berubah. Nah ini tiba-tiba gimana ceritanya Pak? Allah yang bukan manusia, Allah yang bukan anak manusia, tiba-tiba bisa menjadi manusia. Nah saya belum yakin Pak, kalau Musa itu tahu atau percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia Pak, tolong jelasin. Okay. Yang bilangan 23 ayat 19 itu ya, ini selalu dikutip dan dikutip setengah ayatnya, membuat artinya menjadi kacau. Jadi Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau manusia itu bisa berdusta, manusia itu bisa menyesal, tapi Allah bukan manusia yang bisa berdusta dan menyesal. Jadi jangan dipotong, Allah bukan manusia. Tapi Allah bukan manusia yang bisa berdusta dan menyesal. Allah itu maha tahu sehingga tidak mungkin dia menyesal. Kalau kita bisa menyesal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah kita tahu apa yang tadi yang kita tidak tahu, kita menyesal. Tapi kalau Allah tidak bisa karena dia maha tahu. Jadi jangan dipotong ayatnya, kalau dipotong ya jadi kacau. Ini kita sudah keluar topik ya. Yang tadi kita bergerak ke sini ini karena kita mau menunjukkan bahwa apakah Musa itu Kristen. Karena sesuai dengan definisi yang Pak Budi berikan dalam debat kali lalu. Jadi kita pakai ayat-ayat tadi termasuk ayat tentang Musa Ibrani 11:26 untuk menunjukkan dia percaya kepada Kristus. Soal dia percaya kepada Kristus detail-detail seperti orang Kristen percaya itu bukan jadi soal. Jadi kalau Pak bilang, ternyata Musa gak bisa menunjukkan secara eksplisit bahwa Musa itu percaya Allah menjadi manusia, ya itu urusan lain. Tapi yang pasti dia percaya Kristus yang akan datang, dan itu sudah menjawab persoalan bahwa dia dari sudut pandang atau definisi itu dia adalah Kristen. Soal Allah manusia saya tidak menjawab lagi, tadi sudah jawab dan saya kira itu sudah out of topic. Saya minta tolong dipertegas Pak. Definisi Kristen itu orang yang percaya terhadap apa Pak? Silakan Pak. Kristen itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terus itu aja? Percaya kepada dia, sebagai percaya pada dia bahwa dialah Kristus atau Mesias yang dijanjikan itu. Makanya dengan definisi semacam itu, maka dalam statement Pak Budi Asal itu ya Musa juga bisa Kristen. Tadi kan saya sempat menjelaskan Pak, bahwa yang disebut dengan Mesias yang dijanjikan itu kan harus keturunan Daud Pak, melalui jalur Salomo, ya kan? Sedangkan Yesus sendiri kan bukan anak Yusuf, kan Yesus kan dari Roh Kudus. Bagaimana bisa dianggap atau diklaim bahwa Yesus itu adalah
keturunan Daud gitu Pak. Silakan. Itu sudah keluar topik, itu sudah bahas silsilah lagi. Jadi itu sudah terlalu jauh dari yang kita bahas sekarang. Kita tetap akan kembali ke Yesaya 53 Pak. Tetapi kan kita masing-masing punya argumen nih. Untuk menguatkan argumen Bapak menggunakan perjanjian baru. Untuk menguatkan argumen saya meminjam perspektifnya Yahudi. Nah, ketika kita bicara ini kitab tanah yang Bapak klaim sebagai penulisnya adalah Musa, terus Bapak klaim Musa adalah sebagai Kristen, itu yang perlu kita pertegas Pak. Ini juga bisa menjadi edukasi buat yang nonton gitu maksud saya. Seperti tadi Bapak bilang bahwa Musa dan tokoh-tokoh lain yang ada di dalam perjanjian baru percaya bahwa ada Mesias yang akan dijanjikan itu. Contoh Pak, ini contoh paling kecil aja. Di dalam kitab ini, tadi Bapak menyebut-nyebut Yesaya 9 ayat 6. Di sini jelas-jelas Pak disebutkan ya, walaupun dalam kurung Pak, ini untuk Raja Hezekia Pak. Jadi kalau ditanya apakah ada nubuat untuk Yesus di dalam tanah, menurut orang Yahudi yang menulis kitab ini ya, dan disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, itu nol Pak, nihil Pak. Nah ini kan karena orang-orang Kristen seperti Bapak yang menggunakan kitab mereka dijadikan perjanjian lama, kemudian ditafsirkan adalah itu untuk Yesus begitu. Bahkan gak cuma 1, 2, 3 di Yesaya, ratusan bahkan Pak ya kan di perjanjian lama kan, termasuk sampai Kejadian 3:15 saya diklaim buat Yesus gitu. Ini kan sebagai sesuatu apa? Klaim teologi gitu loh Pak. Yang oleh pemilik kitabnya dikatakan itu semuanya bukan untuk Yesus, tetapi untuk Mesias yang memang diharapkan nanti datang menjadi raja bangsa Israel yang harus keturunan Daud, bukan Tuhan yang jadi manusia, bukan juga yang datang menyelesaikan misi, pergi, datang lagi gitu Pak. Bukan begitu kan konsepnya mereka untuk Mesias yang dijanjikan. Dan juga Mesias yang dijanjikan ini kan nanti datangnya kalau sudah tidak ada perang, kalau semua orang sudah mengenal Hashem. Ini yang saya baca dari konsepnya Yahudi gitu loh Pak. Nah ini yang tidak sesuai dengan konsep Mesias yang Bapak klaim bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus gitu. Makanya saya bertanya kepada Bapak selalu, buktikan ke saya bahwa bahwa Musa itu adalah seorang Kristen. Karena kalau Bapak tadi mendefinisikan Kristen sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukankah Kristen itu kan juga yang percaya Yesus sebagai juru selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka gitu Pak. Nah, apakah bisa ini disamakan atau dihubungkan dengan Musa gitu? Maksud saya gitu. Ya, dengan definisi seperti itu, apakah bisa Musa disebut sebagai Kristen maksud saya? Imannya maksud saya, bukan institusinya. Saya tahu bahwa Kristen adanya baru di Kisah 11 ayat 26, gitu ya. Jadi maksud saya gini Pak, tolong buktikan dengan tegas kepada saya bahwa Musa secara iman adalah Kristen karena dia percaya Mesias bernama Yesus Kristus yang mati buat dosa dia gitu. Silakan Pak. Tadi Pak Dondi bilang saya suruh sabar-sabar menjawab, saya sabar sampai sekarang, tapi ayat-ayat perjanjian baru yang mengutip dari Yesaya 53 Pak Dondi tidak pernah bahas satupun. Lalu Yesaya 53 ayat 4 sampai 10 itu juga tidak dibahas. Pak Dondi cuma menyerang tapi tidak membahas. Tapi serangan Pak Dondi kami patahkan semua. Lalu Mika pasal 5 ayat 2 jelas amburadul, tidak karu-karuan. Jadi kami menjawab semua serangan Pak Dondi. Tetapi sebaliknya serangan kami banyak sekali yang Pak Dondi tidak bisa jawab. Seandainya saya jadi orang Islam dan saya mengikuti perdebatan ini, saya jadi murtadin Pak. Kami berdua nih belajar Alkitab tiap hari Pak. Jadi kalau ngomong tentang Yesaya 9, Bapak bilang itu nubuat Raja Hizkia, kami juga tahu. Ya, kami juga tahu. Tapi kalau kami juga percaya bahwa nubuatannya juga pada Kristus, pasti kami punya alasannya juga Pak. Tapi kan kita sekarang tidak memperdebatkan itu. Jadi saya juga terus terang saya heran bahwa Bapak sebagai seorang Islam mengemukakan tentang ini. Saya dari tadi bertanya-tanya, pertama, apakah ada sumber dari kalangan Islam yang mengaitkan hamba yang menderita itu dengan Muhammad, nabinya orang Islam, atau ada sumber dari luar, literatur dari luar Islam juga yang menghubungkan Muhammad dengan itu yang saya tanda tanya, karena juga itu tidak pernah muncul dari tadi dari pembicara-pembicara Pak Doni dan teman-teman. Hanya saya heran ini karena saya juga lihat video Pak. Video Bapak ngobrol sama itu siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa itu siapa?
S3 di Haifa tuh? Kainama itu loh. Nah, saya sempat lihat dan Bapak ngobrol dengan dia dan dia mengatakan bahwa hamba yang menderita itu adalah Muhammad. Jadi saya nggak tahu ya apakah Bapak setuju dengan Kainama atau tidak. Nah, itu mungkin hal lain lagi karena itu tidak muncul sama sekali. Saya pikir akan muncul juga, tapi mungkin Bapak punya pandangan beda. Tapi terus terang Pak, ini sudah closing statement ya. Jadi Nah, kita bisa tambah waktu Pak kalau perlu Pak. nah, saya closing statement aja. Terus terang Pak Dondi, saya salut sama Bapak. Ya, semangatnya, ya, kegigihannya. Bapak belajar Alkitab juga gigih. Tapi ya itu seperti Pak Budi bilang tadi bahwa kalau Bapak belajar hanya mencari kesalahan, Bapaknya akan menemukan kesalahan. Ya, saya sangat sayang Bapak giat bagi Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Seperti kata Paulus. Ya, saya walaupun Bapak menolak, saya mau berdoa supaya hati Bapak terbuka. Siapa tahu Bapak bertemu dengan juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Demikian pula dengan saudara sekalian. Dan saya mau menutup closing statement saya ini dengan suatu kata-kata dari Eitan Bar. Dia bilang, Yesaya pasal 53 terus memekik nama Yesus melalui penderitaan dan kematian Mesias untuk dosa manusia sebagai kesaksian atas kasih Allah. Kalau Yesaya 53 terus memekik, biarlah yang punya telinga mendengar. Tapi yang tidak punya telinga tetap tuli dengan kebenaran ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua orang yang percaya kepadanya. Shalom Aleichem. Pernyataan dari Pak Esra Soru bahwa dia bingung apakah dari Islam ini ada apa ya, kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Ya. Jadi tujuan kami mau berdiskusi dengan Pak Budi Asali, dengan Pak Esra Soru tentang nubuat-nubuat di dalam Bible itu adalah untuk membuktikan, untuk memberikan edukasi kepada para penonton bahwa yang diklaim oleh Kristen dari perjanjian lama mereka sebagai nubuat untuk Yesus, saya berani katakan di dalam kitab aslinya mereka, ya maksud saya kitab aslinya Yahudi, yang dipakai oleh Kristen sebagai separuhnya kitab mereka, itu tidak ada yang menubuatkan sama sekali untuk Yesus. Itu adalah klaim sepihak. Karena Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi ini untuk apa? Untuk sebagai pondasi mereka, bahwa mereka mau disebut sebagai agama yang monoteis. Contoh Pak misalnya, tadi Bapak bilang Yesus di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Ini ada tokoh lain Pak yang disebut sebagai the truth, the way, the life, the light, the word, the son of God, malah the good shepherd. Siapa itu? Dewa Mitra. Contoh lagi, bahwa di dalam Bible mereka sendiri, ya ini Bible New American Bible, ada di sini jelas-jelas tertulis bahwa ini adalah pengaruh Hellenistik filosofi. Jadi kesimpulan saya bahwa kenapa orang Kristen harus menempelkan perjanjian baru mereka artinya di belakang perjanjian lama, atau dengan kata lain di belakang kitab sucinya orang, itu karena mereka ingin mendapatkan pegangan bahwa nubuat Yesus itu memang ada di dalam kitab mereka. Itu adalah poin kami, ya. Kalau Pak Esra Soru tadi bilang bahwa kami ada penafsiran atau apa tentang Nabi Muhammad SAW, tidak ada sama sekali Pak, ya tidak ada. Jadi kami murni, memang kami meminjam perspektifnya Yahudi untuk membantah klaimnya Kristen bahwa Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi itulah niatan dan tujuan kami untuk apa? Untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan yang masih dilakukan oleh saudara-saudara kita yang Kristen melalui misionaris, ya. Diakui tidak diakui, upaya-upaya tersebut masih ada. Mungkin bukan berasal dari gerejanya Pak Budi, mungkin bukan berasal dari gerejanya Pak Esra Soru, tetapi dari kalangan kekristenan masih terjadi upaya-upaya pemurtatan atau pendangkalan akidah umat Islam. Ya, menurut kitabnya orang Yahudi sendiri, Yesaya 53 itu adalah untuk menggambarkan kondisi bangsa Israel sendiri. Itu adalah nubuat untuk bangsa Israel sendiri. Tadi ketika Pak Esra Soru memberikan Targum Yunatan, ketika saya bacakan itu juga bercerita tentang kerajaan
Mesias itu. Jadi bukan Mesias yang dinubuatkan, tapi kerajaannya atau bangsa Israelnya. Nah, poin saya adalah di situ, sehingga saya berharap atau kami berharap bahwa debat ini bisa memberikan edukasi kepada para penonton di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat umat Islam semuanya sebagai benteng akidah kita bahwa Yahudi, Kristen, dan Islam mempunyai posisi masing-masing. Ya, Islam mempunyai hak untuk menafsirkan Quran, Kristen juga mempunyai hak untuk menafsirkan Perjanjian Baru. Tetapi untuk menafsirkan Perjanjian Lama yang miliknya orang Yahudi, kita yang harus bisa pikirkan sendirilah, begitu ya. Saya berterima kasih kepada Pak Budi Asali juga Pak Esra Soru yang sudah datang jauh-jauh ya, datang ke sini untuk berdiskusi dan berdialog dengan kami. Mudah-mudahan dialog kita pada malam hari ini bukan dialog yang menjadi permusuhan, tetapi sesuai dengan niat awal. Dialog ini adalah dialog akur, Pak, ya, dialog akur dan terukur gitu, Mas. Ya, kita bersahabat, no problem, ya. Jadi kami berdua aman dan tidak ini. Tapi ya